Oke, salam anak-anakku sekalian. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur ya Tuhan buat berkat-Mu, buat tuntunan-Mu yang begitu luar biasa yang Kau nyatakan di dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Saat ini ya Tuhan, kami akan memulai proses pembelajaran kami. Kami mohon Engkau memberkatinya dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya dengan baik. Ini doa harapan kami, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu akan mengecek kehadiran. Samuel kabarnya apa? Alpa. Tirsa? Sakit. Oke. Untuk Tirsa, semoga cepat sembuh. Dan untuk orang tua Samuel, Ibu titip pesan ya kepada kalian supaya bisa mengantarkan Samuel ke sekolah dan bisa menerima pelajaran dengan baik. Baik. Silakan kumpul PR mingguannya. PR mingguannya dikumpulkan. Terima kasih karena kalian telah mengumpulkan PR mingguannya. Sebelum kita masuk dalam proses pembelajaran, Ibu mau bertanya dulu. Yang tadi pagi datang ke sekolah ini, yang sarapan pagi, coba angkat tangan. Ya, ada yang tidak makan, yang tidak sarapan pagi. Itu karena apa? Orang tua bangun terlambat atau kamu yang tidak mau sarapan? Ingat ya anak, kalian perlu sarapan pagi. Sarapan pagi itu penting sekali. Biar kita fit dalam mengikuti proses pembelajaran. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar tentang Roh Kudus penopang hidup orang beriman. Roh Kudus penopang hidup orang beriman. Dengan bahan Alkitab dari Yohanes pasal 14 ayat 26, Kisah Para Rasul 1 ayat 8, dan pertama Korintus 13. Sebelum kita mulai, Ibu mau tanya dulu. Di sini yang pernah dengar kata Roh Kudus, coba angkat tangan. Oh, semua sudah dengar. Di mana? Oh, di gereja, sekolah minggu. Oke, mantap. Terus, yang menurut kamu, yang setelah kamu mendengarkan nama itu, yang kamu ketahui siapakah Roh Kudus itu? Siapa Roh Kudus itu? Roh Kudus adalah roh penghibur. Roh Kudus adalah pribadi. Oke, boleh? Terima kasih. Jadi apa yang teman-teman kalian sampaikan tadi bahwa Roh Kudus adalah penghibur, Roh Kudus itu adalah pribadi dan lain sebagainya, itu jawaban sudah ada titik terangnya untuk kita pada masuk proses pembelajaran saat ini. Namun sebelum itu perlu kita ketahui bahwa dari pembelajaran ini perlu tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada proses pembelajaran ini ialah yang pertama, memahami hakikat Roh Kudus sebagai pribadi ketiga dari Tuhan. Yang kedua, menyebutkan 3 hal yang paling utama bagi orang Kristen. Yang ketiga, menyebutkan karunia-karunia roh. Karunia-karunia Roh Kudus yang ada dalam Alkitab. Dan yang keempat, mengungkapkan peran Roh Kudus dalam janji Tuhan Yesus. Baik anak-anakku, sebelum Ibu membagikan kalian dalam beberapa kelompok, Ibu perlu menjelaskan sedikit buat kalian agar ada pemahaman tentang Roh Kudus itu sendiri. Roh Kudus perlu diketahui bahwa anak-anakku, kita tahu bahwa pada saat pencurahan Roh Kudus terjadi, yaitu pada hari Pentakosta atau hari yang ke-50 itu, oleh gereja perdana merayakan yang namanya hari Pentakosta.
setelah Tuhan Yesus bangkit. Jadi sekali lagi, hari pencurahan Roh Kudus yang disebut dengan Pentakosta itu adalah hari ke-50 setelah kebangkitan Yesus. Jadi Roh Kudus itu sendiri berarti pribadi Tuhan dalam konsep Tritunggal. Sekali lagi, pribadi Tuhan dalam konsep Tritunggal. Dalam bahasa Ibraninya disebut dengan istilah Ruach HaKodesh, yang artinya pribadi yang menolong untuk memimpin kita dalam bentuk roh yang dijanjikan Allah sebelum naik ke surga. Itu arti dalam istilah Roh Kudus dalam bahasa Ibrani. Kemudian dalam bahasa Yunaninya dikenal dengan istilah Parakletos, yang artinya dipanggil untuk menasihati dan menolong. Dipanggil untuk menasihati dan menolong. Jadi ingat ya anak-anak, kata Roh Kudus dalam bahasa Ibraninya Ruach HaKodesh, sedangkan dalam bahasa Yunaninya yaitu Parakletos. Karya Roh Kudus yang pertama, melahirbarukan. Karya Roh Kudus melahirbarukan. Maksudnya membuat orang insaf, membuat orang bertobat. Jadi melahirbarukan di sini jangan sampai kamu jalan pergi ke rumah mama, kasih lahir beta kembali dulu. Tidak seperti itu. Melahirbarukan. Saya kasih contoh. Di sini yang tukang alpa siapa? Oh, kita kasih contoh ya. Samuel tidak datang ini hari. Samuel ini dia tukang alpa, tukang bolos dan lain-lain sebagainya. Terus atas nasihat, dia mendengar nasihat dari guru bimbingan, guru agama, wali kelas, orang tua dan lain sebagainya. Oleh pekerjaan Roh Kudus, dia insaf, dia bertobat. Dia tidak lagi menjadi Samuel yang tukang alpa. Dia menjadi anak yang rajin ke sekolah dan lain sebagainya. Itu yang disebut dengan lahir baru. Menanggalkan semua keinginan-keinginan daging itu. Itulah fungsi salah satu karya daripada Roh Kudus itu. Yang kedua, memampukan, memberi kuasa, keterbebanan dan karunia untuk melayani. Anak-anakku di sini, tugas melayani itu bukan hanya tugas pendeta, bukan hanya tugas majelis, bukan hanya tugas guru agama. Tapi ini menjadi tugas kita semua, melayani. Saya kasih contoh, kalau di rumah bantu orang tua, itu bagian dari melayani. Membantu cuci piring, membantu angkat air, ngepel rumah dan lain sebagainya, itu bagian dari melayani. Di sekolah membersihkan halaman, itu bagian dari melayani. Karya Roh Kudus yang berikut ialah mengarahkan, memimpin, menguatkan dan mengajar. Ya. Mengajar bukan saja tugas guru agama, bukan saja tugas Bapak Ibu guru di sekolah, tapi ini semua tugas kita. Mengajar orang-orang yang belum tahu, yang belum mengenali Yesus, supaya mereka mengenal Yesus dengan sungguh. Tapi pasti Roh Kudus akan berkarya di dalam pribadi kita dan pribadi orang yang kita ajar itu. Yang terakhir daripada karya Roh Kudus itu ialah menumbuhkan. Ya, di dalamnya ada berupa buah roh, memperbaharui buah daripada roh ketika dia bertumbuh. Jelas kita lihat kalau satu pohon itu kalau dia bertumbuh, ketika dia bertumbuh, jelas dia akan berbuah. Nah, dan dalam kehidupan kita pun seperti itu. Ketika dalam proses kehidupan ini kita perlu diperbaharui, mengubahkan, menyucikan. Itu karya daripada Roh Kudus itu yang bagian menumbuhkan. Anak-anakku, Tuhan Yesus menjanjikan Roh Kudus kepada kita semua di dalam Yohanes pasal 14 ayat 26 yang berbunyi, mari kita sama-sama membacanya. Tetapi Roh penghibur yaitu Roh Kudus
yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ya, salah satu janji Yesus menjanjikan Roh Kudus itu di dalam kitab Yohanes pasal 14 ayat 26. Masih ada lagi dalam ayat yang lain. Kita masuk pada yang berikut. Peran daripada Roh Kudus itu di gereja dan umatnya. Peran daripada Roh Kudus itu dalam janji Tuhan itu yang pertama, mengajar hidup orang beriman. Kedua, memberikan kekuatan dan semangat baru. Yang ketiga, mengingatkan semua orang yang telah diajarkan Tuhan Yesus. Dan yang keempat, memanggil ke dalam hidup yang baru bersama Yesus. Yang kelima, memperbaharui akal budi sehingga serupa dengan Kristus. Baik anak-anakku, dari apa yang Ibu sampaikan tadi, menurut Rasul Paulus menjelaskan bahwa ada 3 hal penting dari semuanya itu. Ketika kita dengar semua itu, ada 3 hal penting di dalam proses karya kita di dunia ini lewat pekerjaan Roh Kudus. Ada 3 hal, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar dari antara ketiga itu ialah kasih. Kita bisa membuka Alkitab dari pertama Korintus 13 ayatnya yang ke-13. Silakan anak-anak buka dan kita baca bersama-sama. Yang bunyinya demikian. Demikianlah tinggal 3 hal ini, iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Ya, paling besar di antaranya adalah kasih. Jika karunia yang terbesar adalah kasih, seharusnya kasih itu yang harus ditonjolkan dari dalam kehidupan kita. Yang menjadi perenungan kita semua ialah, apakah di dalam keluarga ada kasih? Apakah di dalam kehidupan bergereja itu ada kasih? Adakah kerendahan hati untuk mengangkat yang lain lebih utama daripada diri sendiri? Filipi pasal 2 ayatnya yang ke-3. Kasih itu ketong harus piara di dalam hidup ini. Pelihara dia. Ya. Tanpa kasih, kehidupan kita ini seperti hampa. Terkadang orang berbicara tentang kata kasih memang enak, tetapi pelaksanaannya susah. Saya kasih contoh, ketika dia tersakiti, saat dia sakit hatinya karena difitnah atau dikecewakan, untuk memberikan maaf itu, hati kasih itu mulai pudar dan hilang. Terkadang orang juga menolong sesama itu tidak pakai kasih. Ada orang yang susah makan, dia minta sedekahnya sedikit, dia lebih mementingkan kebutuhannya. Tidak ada kasih. Banyak lagi contoh lain anak-anakku. Nah, kalau ini semua dalam setiap kita, maka kita ini adalah tanda semuanya ini kalau kita lakukan di dalam kehidupan kita, apa yang Tuhan mau termasuk kasih ini kita pelihara dalam kehidupan kita akan semakin lebih baik. Lebih baik dan menjadi seorang Kristen yang sejati itu. Sebagaimana Tuhan Yesus telah lakukan kasih itu, hal kasih itu yang paling besar di dalam kehidupan ini, kita pun harus melakukan hal seperti itu. Supaya apa? Supaya nama Yesus tidak dipermalukan dari dalam kehidupan kita. Oke, anak-anakku, Ibu akan membagi kalian dalam kelompok. Karena jumlah kalian cuma 15 orang, Ibu akan baginya dalam 3 kelompok. Satu kelompok berjumlah 5 orang. Ayo, silakan bentuk kelompok. Kalian berhitung 1 sampai 3. 1 sampai 3 semuanya. Terus yang angka 1 di sebelah kiri saya. Angka 2 di tengah dan angka 3 di sini. Nah, untuk yang kelompok 1 diketuai oleh ketua. Ya, Bapak Ketua kebetulan di kelompok 1.
Kemudian untuk kelompok 2 diketuai oleh Pak Sekretaris, dan untuk kelompok 3 diketuai oleh Pak Bendahara. Silakan kalian mengerjakan. Tugasnya ialah kalian membaca Yohanes pasal 14. Dicatat ya, dicatat. Terus kalian diskusikan dalam kelompok kalian itu. Yohanes 14 ayat 26, Kisah Para Rasul 1 ayat 8, dan pertama Korintus 13. Sudah? Baik, Ibu akan bagi LKS ini, kalian diskusikan dalam kelompok ya. Ibu akan bagi LKS ini dan silakan kalian kerjakan dalam kelompok. Perhatikan petunjuk di situ. Kerjakanlah sesuai petunjuk. Ketika kamu menemui kesulitan, silakan tanyakan ke ibu. Waktu kalian diskusi cuma 10 menit. Sesudah itu kalian akan mempresentasikannya di depan kelas. Hasil diskusi kalian itu kalian akan mempresentasikannya di sini. Silakan 10 menit dari sekarang. Baik, waktu sudah 10 menit terlewati. Kita akan sama-sama mendengarkan hasil diskusi dari masing-masing kelompok. Karena itu, untuk kelompok 1, Ibu persilahkan untuk mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Silakan Ketua Kelompok 1. Baik, dari hasil penyampaian kelompok 1 ini, ada yang mau menyanggah? Ada yang mau bertanya? Atau memberikan masukan? Oke, kalau tidak ada, berikan aplaus kepada kelompok 1 dan silakan ketua kelompok kembali ke tempat duduk. Diberikan kesempatan kepada kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil belajarnya. Pada ketua kelompok, silakan maju ke depan. Oke? Kalian telah mendengarkan apa yang disampaikan oleh kelompok 2. Ada pertanyaan? Atau mau memberikan masukan? Silakan. Semua paham kok?
takut bertanya. Jangan-jangan sebentar sampai kelompok saya bertanya, nanti dia tanyakan. Takut? Oh tidak. Oke, memang mereka paham benar ya. Baik, terima kasih. Berikan aplaus untuk kelompok 2. Berikut, silakan kelompok yang terakhir ialah kelompok 3. Silakan mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, baik. Silakan kelompok 1 dan 2 mau menyanggah kelompok 3. Kalau tidak ada, semuanya mengerti, sepakat dengan kesimpulan yang diberikan oleh kelompok 3 dalam hasil diskusi mereka, berikan aplaus. Silakan ketua kelompok 3 kembali ke tempat duduknya. Ya, baik anak-anakku, apa yang disampaikan oleh ketua kelompok ini pada saat maju mempresentasikan, mulai dari pembahasan yang pertama itu tentang hakikat daripada Roh Kudus. Ibu mau menyimpulkan bahwa hakikat daripada Roh Kudus itu sendiri diakui sebagai pribadi ketiga dari Tuhan atau dari Tritunggal setelah Allah Bapa, Allah Anak, yaitu Yesus Kristus. Ketiga pribadi ini bekerja bersama-sama dan saling mendukung dan saling mengasihi. Yang berikut, 3 hal yang paling utama bagi orang percaya menurut pertama Korintus 13 ayatnya yang ke-13 berbunyi iman, pengharapan, dan kasih. Yang berikut lagi karunia-karunia Roh Kudus menurut Alkitab. Yang pertama Korintus 12 ayat 6 sampai 11 berkata-kata dalam bahasa hikmat. Berkata-kata dengan pengetahuan. Iman menyembuhkan, bernubuat, mengadakan mujizat, membedakan bermacam-macam roh, dan menafsirkan bahasa roh. Itu karunia yang ada di dalam pertama Korintus 12. Kemudian dalam pertama Korintus 12 lagi dia ada karunia untuk mengadakan atau dia bisa melayani, karunia untuk melayani, karunia untuk memimpin. Dan yang terakhir, peran Roh Kudus dalam janji Tuhan Yesus. Peran Roh Kudus dalam janji Tuhan Yesus yaitu penghibur. Perannya sebagai penghibur yaitu yang akan diutus mengajarkan segala sesuatu. Baik anak-anakku, sampai di sini pertemuan kita saat ini. Dan mari kita berkomitmen untuk hidup sesuai dengan kehendak Roh Kudus. Mari kita sama-sama membuka Alkitab dan kita sama-sama membacanya untuk kita merefleksikan diri di rumah mulai saat ini dan seterusnya itu dari kitab Efesus pasal 4. Efesus pasal 4 ayat 30. Kita sama-sama membacakannya ya. Kita baca dengan suara yang keras, terus tidak perlu keburu-buru ya, biar kita pahami. 1, 2, 3. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Sekali lagi, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari
penyelamatan. Anak-anakku, itulah ayat refleksi untuk kita semua, dan ada tugas untuk dikerjakan di rumah. Tugasnya ialah tugas yang perlu kalian kerjakan di rumah. Buatlah slogan atau yel-yel. Isinya itu menggambarkan perasaan sukacita atas berbagai karunia yang dianugerahkan Tuhan melalui Roh Kudus. Sekali lagi, tugas yang kalian harus kerjakan di rumah, buatlah sebuah slogan atau yel-yel yang isinya yang menggambarkan perasaan sukacita atas berbagai karunia yang dianugerahkan Tuhan melalui Roh Kudus. Ada yang mau bertanya mungkin? Ada yang mau bertanya soal tugas ini? Oke, kalau tidak ada, minggu depan kita akan belajar tentang masih materi yang sama, yaitu mengenai Roh Kudus penopang hidup beriman. Tapi tujuan pembelajarannya itu yang agak beda, yaitu kita diminta untuk memahami Roh Kudus itu sebagai penghibur, menyebutkan contoh-contoh peran Roh Kudus, mengungkapkan bagaimana Roh Kudus berperan di dalam hidup sehari-hari, di masa kini, di dalam kehidupan gereja, di tengah-tengah perjuangannya. Itulah yang akan kita pelajari minggu depannya. Baik, anak-anakku, mari sebelum kita menutup pembelajaran kita menyanyikan sebuah lagu Kasihnya Seperti Sungai. Kita semua menyanyi ya. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu panas, mengalir di waktu hujan. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Untuk menutup pembelajaran kita, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih ya Tuhan buat waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami saat ini. Kami telah belajar ya Tuhan tentang Roh Kudus yang menopang hidup orang beriman sampai pada karyanya ya Tuhan. Memberkati kami semua ya Tuhan, sehingga kehidupan kami selalu dipenuhi oleh Roh-Mu yang kudus itu. Sehingga di dalam kami berkarya di dunia ini, Engkau tidak dipermalukan. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anakku, sampai di sini pembelajaran kita. Sampai bertemu pada pertemuan selanjutnya pada kesempatan yang telah ditentukan. Pembelajaran kita berakhir di sini untuk hari ini. Silakan kalian istirahat dan menunggu guru mata pelajaran berikutnya. Salam.